ini semakin kontroversial nih Bang. Menurut Abang gimana nih Bang? Sampai beberapa pengacara top ikut turun tangan nih Bang. Ya, saya pikir memang kontroversial ya, karena orang-orang yang ditangkap, ditahan dan diputus dan mereka menjalani pidana di penjara itu kan memang bukan orang-orang yang tepat dan bukan pelaku ya. Ini makanya mesti dikaji ulang karena semua jadi salah tangkap. Apalagi TKP-nya pun direkayasa, terus pelaku-pelaku yang memang di DPO itu hanya 2 orang yang belum tertangkap juga nggak jelas, dan satu lagi yang ditangkap juga salah tangkap. Jadi saya pikir kembali lagi kepada penyidiknya, kepada JPU-nya, kepada hakim yang memutus itu. Kan seperti apa mereka memaksakan keinginannya supaya kasus ini memang bisa terang benderang. Jadi dengan paksaan-paksaan yang memang bukan mereka lakukan. JPU-nya juga memang hanya menuntut saja. Dia kan juga menuntut seseorang itu kan juga dilihat dong seperti apa. Kembali lagi kita ke persidangannya. Nah, hakimnya, majelisnya, ya waktu menyidangkan itu seperti apa? Kok sidang tertutup? Padahal kasusnya kasus pembunuhan, selain ada perkosaannya ya, tapi kan kasus pembunuhannya yang diungkap. Kok sidangnya tertutup? Nah, dari awal perjalanan untuk seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi terpidana setelah diputus, seperti apa? Kasihan mereka. Lebih bagus melepas 1000 penjahat daripada menahan satu orang tidak bersalah. Nah, ini tugas yang bukan tugas yang ringan ya. Harus diungkap dan harus ditindak penyidik itu. Kalau perlu dipecat ya. JPU-nya pun dipecat, hakimnya pun dinonaktifkan. Karena memang memenjarakan orang yang dari tahun 2016 ya, belum tentu orang-orang itu yang bersalah. Nah, inilah yang memang kita sangat prihatin dengan hukum kita. Itulah yang dibilang hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pelaku utamanya? Siapa yang disebut-sebut anak mantan bintang 4 dari kepolisian? Siapa anaknya? Siapa cucunya? Ini kan sepertinya semua tertutup tembok. Bang, ini kalau dalam dunia hukum Bang, apakah bisa disebut malpraktek Bang? Kalau dalam dunia kedokteran ini udah malpraktek ya, orangnya sudah mati, ternyata salah operasi, salah obat, dan salah dokter. Inilah banyak dokter yang dituntut. Nah, ini kan nggak main-main. Orangnya masih hidup dipidana udah sekian tahun, ada yang seumur hidup. Seperti apa membalikkan itu? Kan sampai Pak Jokowi turun tangan kan. Nah, tapi tidak tuntas juga. Nah, menurut Abang nih, selama berpraktek di dunia hukum Bang, hukuman apa Bang yang buat para penyidik, buat para jaksa, buat para hakim yang salah dalam melakukan tugas dan kewajibannya Bang? Ya, inilah makanya saya bilang kan, selalu saya bilang ini banyak sekali oknum penyidik yang nakal, banyak sekali oknum jaksa penuntut umum yang nakal, banyak sekali majelis hakim yang pada jual beli pasal. Nah, jadi dibilang mafia peradilan, hukum tidak jalan, hukum bukan panglima, hukum kalah dengan politik. Ya, ini di negara hukum harus tunduk dengan politik, dengan kepentingan penguasa, dengan kepentingan orang yang punya uang. Kalau orang yang punya uang, hukumnya itu pasti terang benderang, tapi yang nggak punya uang pasti gelap. Nah, inilah yang perlu kita memang ya, melek hukum di negara hukum, jangan jadi buta hukum di negara hukum. Bang, ada gosip yang advokat yang bermain 2 kaki. Gimana Bang menurut Abang? Ya, saya pikir advokat bukan hanya 2 kaki, kadang 4 kaki, 5 kaki, udah nggak ada moralnya, udah nggak ada malunya. Dia teriak sana, teriak sini, hanya mencari popularitas. Ya. Itulah, itu kita udah tahu lah siapa-siapa ya, advokat yang pakai cincinnya katanya 40 miliar, sepatunya 8 miliar, padahal belinya di Cibaduyut juga. Jadi udah
kita udah ngerti lah, banyak bacot kalau saya bilang, orang Betawi bilang banyak bacot, ya tutup aja bacotnya ya. Kita bagaimana sekarang menegakkan hukum, jangan memutarbalikkan fakta, jangan memutarbalikkan hukum, dan jangan mempermainkan hukum ya. Inilah di negara hukum ini, memang hukum ini harus benar-benar menjadi panglima. Bang, untuk para korban yang sudah dipenjara maupun yang sudah keluar, Bang, apakah langkah hukum apa sih, Bang, yang bisa dilakukan lagi, Bang? Ya itulah ya, artinya kasus Pina ini mesti terang benderang ya, siapa pelaku utamanya ya. Dan mereka pun yang memang sudah masuk hampir 8 tahun menjalani hukuman, ada yang seumur hidup juga kan. Dan kalau nggak salah saya dengar udah minta juga gerasi kepada Presiden, juga sempat ditolak ya. Nah inilah yang memang bagaimana mengembalikan itu, mengembalikan citranya, merehabilitasi namanya. Taruhlah mereka orang-orang yang memang tidak mampu, tidak punya uang segala macam. Tapi kan biar bagaimanapun mesti ada ganti ruginya, mesti ada rehabilitasinya. Nah itu tadi, di satu sisi penyidiknya, oknum penyidik, oknum jaksa, oknum pengadilan majelis itu mesti ditindak tegas ya, dipecat, dinonaktifkan ya. Udah nggak benar memenjarakan. Bagaimana kalau keluarganya dibuat seperti itu ya? Ini dunia terbalik, ini kan dunia memang jangan dipermainkan lah. Semua ada aturannya dan ada akhiratnya ya. Jadi tidak bangga di dunia, akhirnya masuk neraka ya, dengan segala macam cara. Nah inilah yang kita harus hormati hukum. Kita berjalan di rel, jangan sampai kita mempermainkan hukum. Langkah terakhir, Bang, yang bisa dilakukan para terpidana, Bang, setelah gerasi, Bang, bisa PK nggak, Bang? Kita nggak lihat seperti apa sih, kan bukan mereka pelakunya ya. Kalau pelakunya masih bisa PK, masih minta gerasi. Kalau mereka bukan pelakunya tapi sudah dipenjara, sudah divonis, bagaimana mau apa yang mau direhabilitasi, apa yang mau diminta gerasikan, apa yang mau di PK kan nggak ngerti. Jadi ini kalau orang Sunda bilang babaliut, hukum ini udah babaliut, udah lingkaran setan. Seandainya, Bang, nanti terungkap pelaku sebenarnya, Bang, bagaimana nasib korban yang sudah dipenjara, Bang? Nah, itulah urusan negara untuk merehabilitasi dan ada diatur dalam undang-undang untuk ganti ruginya. Jadi harus memang benar-benar dikembalikan citranya, dikembalikan kehidupannya. Karena ini satu hari aja dia di dalam kalau tidak bersalah itu kan udah melanggar HAM. Seperti apa hukum yang memang terjadi sekarang ini? Itu kan baru satu kasus ya. Kita nggak tahu kasus-kasus lain yang tidak terungkap ya. 8 tahun baru bisa terungkap setelah dibikin film ya. Bang, untuk selanjutnya mengenai kasus Vina ini, Bang, pesimis apa optimis sih, Bang, bisa terselesaikan dengan baik, Bang? Saya optimis kalau memang Pak Kapolri sudah turun tangan dan tidak takut dengan seniornya ya, yang memang mungkin ada indikasi cucunya ataupun anak dari cucunya itu yang memang anaknya punya anak, jadi cucunya pelakunya ini yang memang sekarang sudah berpangkat. Nah ini bagaimana mengungkapnya? Saya juga nggak ngerti. Itu urusan yang penggede-penggede lah ya. Tapi yang jelas Pak Kapolri harus berani mengungkap sesuai dengan keinginan Pak Jokowi, Presiden kita. Bang, seandainya diminta, Bang, untuk menjadi salah satu tim pembela, apakah bersedia, Bang? Enggak lah, udahlah, mereka aja tuh, ada Pak Oto di situ, ada Pak Yusril, ada siapa lagi di situ, pada ngumpul semua di situ ya. Pada ya pada rebutan kasus karena memang menarik. Hotman sendiri kan udah bilang banyak yang beruntung dan banyak yang ikut simpati dari kasus ini. Ya, jadi saya pikir kita prihatin aja, mudah-mudahan Pak Kapolri bisa bongkar ini dan bisa diungkap siapa pelaku sebenarnya. Karena kemarin udah dapat informasi bahwa TKP-nya itu rekayasa. Seperti apa? Nah itulah dunia kita ya. Penyidiknya itu seperti apa, oknum jaksanya, oknum pengadilannya. Saya pikir itu biar mereka diampuni yang bersalah, karena Gusti Allah pun juga akan marah ketika hukum itu dipermainkan.
Bang untuk Pak Rudiana, Bang, ayah dari Eki, Bang, yang sampai saat ini masih bungkam, Bang. Ya, saya prihatin. Mudah-mudahan kasus ini bisa terbongkar dan siapa dalang dan siapa pelaku yang sebenarnya. Ya, kita prihatin. Mudah-mudahan mendoakan supaya Bapak juga sehat, ya, dan bisa mengikuti ini sampai terungkap kasus ini tuntas.